Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita telah sampai ke pertemuan ke-13 dengan judul materi data proses analisis dan output dalam kajian perencanaan wilayah dan kota. Di sini akan dijelaskan garis besar urutan kajian perencanaan wilayah dan kota, kemudian juga tahapannya, kemudian outputnya yang diharapkan apa, data-data yang diperlukan seperti apa. Nah, secara garis besar, perencanaan itu secara umum adalah menyangkut serangkaian tindakan yang ditujukan untuk mencegah persoalan di masa yang akan datang. Nah, secara formal, itu pada umumnya perencanaan itu mencakup pengumpulan data, melakukan pendugaan atau proyeksi, hal-hal apa, tingkat pertumbuhannya seperti apa, permasalahan kendalanya seperti apa untuk di masa yang akan datang dan yang mungkin akan terjadi. Kemudian untuk meminimalisir risiko permasalahan kendala yang ada, maka dilakukan proses analisis yang nanti pada akhirnya untuk merumuskan skenario-skenario rekomendasi guna bertujuan meminimalisir dari risiko atau permasalahan yang ada, karena akan dipilih skenario atau rekomendasi yang paling baik yang dapat diterapkan di wilayah tersebut. Nah, perencanaan di Indonesia itu langkah-langkahnya pada umumnya mengidentifikasi masalah atau gambaran umum dan karakteristik di lokasi perencanaan, kemudian menetapkan visi, misi, tujuan, dan sasaran dari perencanaan tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan identifikasi atau penjabaran dari potensi dan permasalahan yang ada, dan dilanjutkan dengan proses analisis, mengevaluasi dari permasalahan kejadian tersebut atau permasalahan perencanaan, dan dicari alternatif-alternatif yang bisa untuk memecahkan permasalahan tersebut. Dari alternatif-alternatif tersebut dipilih yang paling terbaik, kemudian dirumuskan kebijakan, program, dan lokasi tempat di mana kebijakan dan program tersebut akan diimplementasikan. Kemudian di modul mungkin bisa dilihat ada contoh penyusunan master plan kawasan pesisir. Nah, di sini di contoh bagian ini dijabarkan atau ada tahapan konsultasi publik. Nah, dari konsultasi publik itu kita memaparkan konsep, memaparkan data, memaparkan hasil analisis tidak hanya ke pemerintah daerah setempat, tetapi juga masyarakat atau kelompok-kelompok masyarakat, perwakilan masyarakat, tokoh-tokoh desa. Nah, itu diundang semuanya dalam konsultasi publik tersebut untuk memberikan masukan, pendapat terhadap konsep perencanaan, outputnya seperti apa. Jadi, kita tidak hanya melakukan perencanaan itu dalam wujud dokumen saja, dokumen perencanaan, tapi dokumen perencanaan itu juga dipublikasikan ke pihak-pihak yang nanti akan memanfaatkan atau menjadi pihak yang nanti akan berpengaruh dari proses perencanaan tersebut. Nah, kemudian selanjutnya untuk kegiatannya sendiri ada 7 kegiatan ya, tahapan kegiatan. Pertama persiapan, kedua penentuan tema, ketiga identifikasi permasalahan, keempat observasi lapangan, kelima pengolahan data dan informasi, keenam proses analisis, dan yang ketujuh adalah rekomendasi. Nah, kemudian untuk tahapan kegiatan persiapan terdiri atas ketika kita akan melakukan suatu kegiatan penyusunan dokumen perencanaan, maka kita akan yang dilakukan pertama kali adalah koordinasi, mobilisasi tim, kemudian adalah brainstorming, ada pengumpulan data-data sekunder terlebih dahulu, ada inventarisasi kebijakan yang ada, kajian literatur, best practice, kemudian penyusunan rencana kerja, penentuan alat
analisis, metode analisis, rencana kerjanya seperti apa. Nah, kemudian juga penyusunan instrumen survei. Instrumen survei itu seperti desain survei, tabel kebutuhan data, nah seperti itu. Kemudian tahapan selanjutnya adalah tahapan penentuan tema. Tema yang diambil itu adalah tema dari isu dan permasalahan yang berkembang saat ini. Kemudian di tahapan identifikasi masalah, seperti yang sebelumnya sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya. Identifikasi masalah itu suatu platform untuk menginventarisasi segala kondisi yang tidak sesuai dengan harapan, keinginan, dan kebutuhan. Kemudian tahapan pengumpulan data dan observasi lapangan. Tadi waktu di tahapan persiapan kita sudah melakukan inventarisasi kebijakan, data sekunder, kajian literatur. Nah, ada tahapan dan kemudian dilanjutkan dengan tahapan pengumpulan data dan observasi lapangan. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan data dengan pengamatan langsung. Jadi dengan cara ground check, validasi, pengamatan kondisi existing supaya perencanaan itu lebih tepat sasaran. Nah, mungkin di pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan cara membuat desain survei ya. Kemudian ada juga cara membuat tabel kebutuhan data. Tabel kebutuhan data di sini bisa dibedakan data spasial dan data non spasial seperti yang ada di modul. Silakan dipelajari. Kemudian tahapan selanjutnya adalah tahapan pengolahan data, informasi, dan analisis data. Analisis ini bertujuan untuk kajian, penyelidikan, telah suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan, kondisi, atau permasalahannya. Kemudian kita kaji menurut idealnya seperti apa, menurut kebijakannya seperti apa. Nah, nanti jika dari kondisi yang kita peroleh ini dari observasi lapangan, dari hasil kemudian analisis ternyata tidak sesuai dengan kebijakan, kemudian juga kita udah olah dengan metode dan alat analisis yang ada, ternyata hasilnya untuk kedepannya ini akan tidak baik untuk pengembangan suatu wilayah atau pembangunan, maka nanti hasil analisis ini akan keluar dalam rekomendasi tertentu. Seperti itu. Nah, kemudian tahapan terakhir ada tahapan perumusan rekomendasi alternatif solusi. Alternatif solusi itu semacam jika sebelumnya sudah dilakukan proses analisis, kemudian didapatkan rekomendasi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, karena dari hasil analisis ternyata akan tidak baik jika dilakukan dalam kondisi ini untuk kedepannya, maka harus ada solusinya untuk memecahkan permasalahan itu. Nah, solusi itu pasti ada berbagai pilihan. Nah, lebih bagus memang diterapkan semuanya, tetapi apabila ada kendala seperti pembiayaan, kemudian kurangnya kapasitas SDM, maka harus ada solusi terpilih yang tepat. Jadi bisa menyelesaikan masalah sekaligus menjadi sangat-sangat strategis untuk dilaksanakan, dapat menghemat pembiayaan atau sesuai dengan SDM yang ada. Jadi seperti itu. Cukup sekian mata kuliah untuk pertemuan ke-13. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.